Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kalian bayangin deh guys, lingkaran yang ada di depan kalian ini tuh yang hanya mencakup 6,7% permukaan bumi, nyatanya menampung lebih dari setengah populasi manusia di bumi ini loh. Iya, ini tuh disebutnya sebagai Valery Pyrus Circle ya. Mau kalian bandingin dimanapun, penduduk yang ada di lingkaran ini tuh pokoknya bener-bener banyak banget deh guys. Bahkan New York yang terkenal sebagai jantungnya Amerika Serikat aja masih nggak ada apa-apanya. Nah, tapi kenapa sih populasinya itu bisa sebanyak itu? Hai, gua Andre dari Calon Sarjana dan inilah guys alasan mengapa setengah lebih dari populasi di bumi kita ini hidup di dalam lingkaran kecil ini. Sebenarnya namanya itu bisa Valery Pyrus Circle karena diambil guys dari nama pengguna Reddit yang bernama Valery Pyrus. Ya, nama aslinya itu adalah Ken Myers, di mana dia ini adalah seorang guru teman-teman yang terinspirasi setelah melihat betapa padatnya Asia Tenggara saat berkunjung ke Manila di Filipina sana. Nah, dari penelitiannya, Ken ini tuh nemu guys bahwa lingkaran dengan radius 4000 km di Asia ini menampung lebih dari separuh populasi dunia. Kaget ya kalian? Nah, karena penemuan ini cukup viral, Profesor Dan Kwa dari London School of Economics memperkecil radiusnya tuh menjadi 3.300 km. Sampai akhirnya inilah daerah terpadat di dunia. Separuh populasi dunia itu guys tinggal di lingkaran kecil ini. Sebenarnya teman-teman jangan heran dulu ya, karena dalam wilayah ini guys memang ada India dan juga Cina yang secara notabene menyumbang 2,82 miliar jiwa atau sekitar 36% dari total populasi dunia. Terus jangan lupa juga negara kita nih guys, Indonesia juga masuk dalam lingkaran ini. Iya, negara kita kan jumlah penduduknya terbanyak keempat di dunia. Jadi kalau ditambah sama Indonesia, presentasinya ya naik sampai dengan 39,14%. Meskipun juga Indonesianya nggak masuk lingkaran sepenuhnya ya, tapi Pulau Jawa sendiri aja tuh guys udah dihuni lebih dari 151 juta jiwa, hampir 2 kali lipat dari seluruh populasi di negara Jepang coba. Ya kasar kata baru 3 negara doang tuh teman-teman yang digabung, India, Cina, sama Indonesia. Tapi selain itu juga masih ada negara lain yang di lingkaran ini, contohnya kayak Pakistan dengan 225 juta jiwa, Bangladesh 172 juta jiwa, Jepang 125 juta, Filipina 111 juta, Vietnam 98 juta, Korea Utara dan juga Selatan nih yang kalau digabung jadi 77 juta jiwa. Nah, kalau semua negara itu digabungin guys, total populasinya sekitar 3,83 miliar jiwa yang setara dengan sekitar 47,3% dari seluruh penduduk dunia di tahun 2025 ini. Ya, fenomena ini juga sebenarnya nggak cuma angka populasinya doang yang menarik. Lingkaran ini juga menyimpan keanekaragaman budaya dan juga agama yang luar biasa ya. Sekarang gue tanya deh kepada kalian, kalau kita ngomongin negara muslim di dunia, kalian tuh pasti langsung mikirnya kalau Timur Tengah adalah negara yang paling banyak menyumbang populasi umat muslim kan? Soalnya kita mikir tuh guys, kalau di sana tuh ya emang pusatnya. Cuma faktanya, meskipun lingkaran itu nggak mencakup Timur Tengah, ternyata 4 negara kayak Indonesia, Pakistan, India, dan juga Bangladesh menampung hampir 800 juta umat muslim. Dan jumlah itu jauh lebih banyak teman-teman dibandingkan dengan jumlah umat muslim di seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara juga kalau digabungin. Dan bahkan nih jumlah umat muslim di Indonesia aja pada tahun 2025 diperkirakan tuh sekitar 244,7 juta jiwa, yang dimana menjadikan kita tuh guys sebagai negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia. Sementara itu guys, populasi muslim di seluruh wilayah Arab dan juga Timur Tengah secara kolektif aja diperkirakan berkisar antara 350 hingga 400 juta jiwa. Jadi kalau dibandingkan umat muslim di Indonesia doang aja nih guys, hampir mencapai sekitar 60 sampai dengan 70% dari total umat muslim di kawasan Arab dan juga Timur Tengah secara keseluruhan. Ingat ya guys, sekali lagi, itu mereka tuh digabungin dan kita cuma sendirian doang. Keren banget kan? Nah, mungkin pertanyaan yang muncul sekarang tuh kayak begini guys. Kenapa daerah ini begitu padat sih bang? Padahal negara tetangga kayak Rusia yang punya tempat yang lebih luas dari negara di Asia Tenggara lebih sedikit penduduknya. Jadi jawaban yang paling pertamanya adalah daerah di lingkaran itu punya iklim yang subur dan juga cocok untuk pertanian. Sebagian besar wilayah yang ada di dalam bagian Valery Pyrus Circle ini punya iklim tropis atau subtropis yang cocok banget untuk pertanian. Ya, terutama padi, gandum, dan juga ubi-ubian ya. Ditambah lagi, sungai-sungai besar seperti Sungai Kuning di Cina, Sungai Gangga di India, Sungai Mekong juga tuh di Asia Tenggara itu guys, telah menjadi pusat peradaban dan juga pertanian sejak ribuan tahun yang lalu. Dampak positifnya tahu nggak apa? Ya, produksi pangan jelas otomatis akan melimpah dan membuat daerah ini mampu menopang populasi yang besar secara berkelanjutan. Sedangkan wilayah kering kayak di Gurun Sahara sana atau daerah dingin yang ada di Serbia bakalan jauh lebih sulit buat dihuni kan?
Simpelnya sih ya, nggak ada bahan pangan yang bisa ditanam tuh teman-teman di sana lah intinya. Terus yang kedua adalah karena peradaban awal-awal yang berkembang di daerah ini. Kita coba lihat aja deh di Asia, khususnya Asia Selatan dan juga Timur deh. Wilayah-wilayah ini merupakan rumah bagi beberapa peradaban tertua di dunia, kayak peradaban lembah Indus tuh yang sekarang jadi Pakistan dan juga India. Terus peradaban Tiongkok kuno yang juga berkembang tuh teman-teman di sekitar Sungai Kuning sejak 5.000 tahun yang lalu. Dan kerajaan-kerajaan besar di Asia Tenggara seperti Sriwijaya dan juga Majapahit yang sama juga tuh teman-teman. Nah, karena peradaban ini sudah ada sejak lama, populasi di wilayah itu ya jelas telah berkembang secara terus-menerus selama ribuan tahun yang akhirnya guys membentuk kota-kota besar dan juga pusat aktivitas manusia yang begitu padat. Selain itu, lokasi ini pun bisa gue bilang strategis sih. Wilayah dalam lingkaran ini guys berada di jalur perdagangan penting seperti jalur Sutra, Selat Malaka, dan juga pelabuhan besar kayak Shanghai, Singapura, dan juga Manila. Dari perdagangan antar bangsa dan juga pertukaran budaya membuat wilayah-wilayah ini teman-teman makmur lah dan juga menarik banyak orang untuk menetap dan membuka usaha. Negara-negara seperti India, Pakistan, dan juga Indonesia tuh masih punya budaya yang besar teman-teman dan tingkat kelahiran yang sangat tinggi juga. Ini juga lah yang bikin perkembangan populasinya jadi cepet banget. Tapi kalau begitu, kenapa wilayah lain populasinya nggak sebanyak di lingkaran ini? Coba kita ambil contoh deh ya. Ya mungkin contohnya negara Afrika Utara dan juga Afrika Tengah aja deh. Nggak ada deh yang kepikiran mau pindah ke sana gara-gara daerahnya tuh banyak gurun pasirnya dan banyak konfliknya. Terus kalau Rusia dan juga Kanada, daerahnya terlalu dingin. Nah, faktor-faktor alam ini yang ngebikin wilayah-wilayah tersebut tuh jadi nggak kondusif untuk menampung manusia. Jadi gimana nih guys? Jadi apakah kita tuh tinggal di daerah terbaik di dunia? Coba dong kalian tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Segitu aja guys video pada hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.